Sebelumnya mohon maaf Pak, Ya? di kantor baru banyak kegiatan jadi baru mengerjakan tugasnya Pak. Oh iya, ya tidak Iya apa, Pak. cuman ya ya itu sih, kayak tidak apa-apa terlambat, tapi ya berarti nilainya nggak bisa maksimal seperti itu. Nggih Pak. Makin ini ya makin pengurangan nilai seperti itu. Yang ini ya, eee, yang sirkular ya, single linked list, sirkular seperti itu. Sebenarnya sih, secara prinsip sebenarnya secara prinsip itu, sama saja, single linked list dengan sebentar tadi saya buka yang materi ini ya, linked list. Nah, ini kita mundur sedikit kan ada pertanyaan tadi. Sebentar, ini saya hide dulu saja. Nah, secara mana ya? Pointer masih. Nah, sebenarnya secara prinsip antara single linked list dengan yang non sirkular ya, yang biasa seperti ini dengan yang sirkular sebenarnya prinsipnya sama saja seperti itu. Sebenarnya secara prinsip itu sama saja persis. Bedanya hanya uh, node terakhir ini tidak menunjuk ke nol, tetapi menunjuknya ke apa namanya ke head seperti itu. Nah, jadi operasinya itu sebenarnya hanya berbeda di kalau double link list ini kalau ini hanya satu ya, seperti kereta kereta kalau ini hanya satu arah, kalau ini bedanya ini ada dua arah seperti itu. Nah, cuman kalau ini mana? Nah, yang membedakan antara single link list biasa dengan yang sirkular ini sebenarnya hanya ada di ketika kita mengalokasikan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ketika mengalokasikan uh, di sini kan kita ke nol ya. Kita menunjuknya ke nol seperti itu. Nah, ketika kita buat kita tunjuknya ke nol. Nah, kalau sehingga nanti ketika kita sambungkan seperti itu. Nah, di sini contohnya ini potongan kodenya. Jadi kalau ini maka kita buat alokasinya seperti itu. Kita buat alokasinya dengan cara ini, potongan kode ini. Nah, kemudian kalau kita sambungan, ketika headnya tidak nol, maka head akan menuju ke entry dan tail menuju ke entry. Ini kalau headnya sama dengan nol ya. Kalau belum ada datanya seperti itu. Ini kalau belum ada data. Belum ada data seperti itu. Nah, kalau di sini sekarang, nah kalau else ini berarti sudah ada datanya. Jadi misalnya ini masih nol, masih belum ada apa-apa kan berarti head masih nol seperti itu. Nah sekarang ada nih mau ada satu komponen seperti itu. Uh, sorry balik berarti ini pointer ini datanya seperti itu ya di tengah-tengah. Nah sekarang ketika headnya nol, berarti ini sekarang masih nol. Sekarang headnya akan menuju ke data baru ke sini. Stylenya juga akan menuju ke data baru. Nah, kemudian sehingga ini nunjuknya kan akan ke ini ya, mengikuti nol seperti itu. Nah, kemudian masuk sini. Ketika ada satu data baru lagi, nah maka headnya kan sekarang tidak nol. Ini masuk yang ini. Tail yang ini diarahkan ke sini. Tail yang ini, node ini akan diarahkan ke sini. Lalu tail ini akan berpindah pointernya ke sini seperti itu. Dan ini kan masih nol. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja satu kode baru di mana si terakhir ini tail ini akan menuju ke head seperti itu. Jadi di sini tinggal kita tambahkan saja sebenarnya uh, tail next. Nah ini sama dengan head. Nah ini secara nggak langsung itu sudah bersifat sirkular. Kenapa? Karena ketika kita tambahkan di belakang, ininya sudah menunjuk ke awal seperti itu. Sebenarnya sirkular seperti itu saja. Jadi memang terlihatnya kompleks, tapi sebenarnya hanya menambahkan satu kode saja di belakang seperti itu. Atau kalau nggak mau di sini, bisa juga di sini yang kita ganti di sini adalah headnya seperti itu. Cuman saya biasanya lebih ke sininya.
seperti itu. Nah, sebenarnya hanya seperti itu aja kalau sirkular. Jadi sederhana saja sebenarnya. Itu juga nanti di operasi yang penambahan node di paling belakang ini, berarti nanti nah ini penambahan node di belakang tinggal diubah sedikit, di sininya ditambahkan juga tile next sama dengan head seperti itu. Nah, itu saja sebenarnya perbedaannya. Lainnya sih sama semua seperti itu. Prinsipnya kan karena penambah di depan oh ya, yang kalau penambah di depan tinggal si belakang ini menunjuknya ke head-nya. Si tail juga disuruh menunjuk ke head seperti itu. Ke head yang baru seperti itu. Jadi seperti itu, hanya mengaruh di penambahan di belakang sama penambahan di depan saja. Yang berbeda hanya menambahkan satu potongan kode saja. Tile next sama dengan head seperti itu. Di sini di penambahan node di belakang dan penambahan node di depan seperti itu. Prinsipnya untuk circular node seperti itu. Ya, itu ya, seperti itu untuk yang node circular. Kalau yang double tinggal pointernya ada dua saja seperti itu, ada depan ada belakang. Ya, ada previous, ada next seperti itu ya. Dan nanti tinggal kalau previous nunjuk sebelumnya, kalau next nunjuk setelahnya seperti itu. Seperti itu saja sih untuk linked list, terutama yang circular seperti itu ya. Jadi bedanya hanya ada di belakang saja, node tile-nya saja yang berubah seperti itu. Baik, Pak. Hmm. Sudah jelas. Nah, begitu juga nanti kalau menghapus node terakhir sama menghapus node pertama ya, berarti kan disesuaikan gitu. Kalau menghapus node pertama berarti mana menghapus node pertama? Menghapus node pertama ya kan ini seperti ini. Kemudian nanti headnya maju, berarti yang ini akan dihapuskan. Nah, karena tadi kan desain awalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal diupdate saja tilenya menunjuk ke head seperti itu. Di bawah nanti ada tile next sama dengan head seperti itu. Sama seperti tadi seperti itu. Penghapusan node terakhir juga sama, kan tadinya seperti ini ya. Nah, sekarang dicari tilenya. Nah, sekarang tile ini akan dihapus nanti kan. Nah, ini tile ini akan dihapus. Ini tinggal berarti nggak nol, tapi head seperti itu. Biar menunjuk ke sini. Secara umum sih lihat gambarnya saja saya kira mudah dipahami seperti itu. Nah, ini nanti ini kan kalau sudah menunjuk ke head, ini tinggal dihapus saja. Nanti sudah ke sini. Nah, itu nanti kan sudah jadi sirkular seperti itu. Nah, seperti itu sih untuk ini ya. Kalau delete last, kalau delete pada elemen tertentu, karena di tengah-tengah saya kira nggak ada hubungannya sih sama sirkular seperti itu. Nggak ada pengaruhnya. Saya kira seperti itu ya untuk sirkular. Jadi bedanya hanya di menambahkan satu kode Belakang. baru seperti itu, detail. Baik, Pak. Jadi pokoknya ya misal ini, nah di sini berarti tile next-nya sama dengan head kayak gitu. Di akhir-akhir prosesnya kayak gitu. Ditambahkan satu potongan kode baru kayak gitu saja sih. Sebenarnya hanya itu saja sih kalau untuk bedanya sirkular sama non sirkular ya, seperti itu. Intinya membentuk melingkar kan kalau sirkular itu. Kembali ke awal gitu. Jadi setelah paling belakang, lanjutannya apa? Paling depannya kayak gitu. Nah, mungkin itu ya untuk sirkular. Ada pertanyaan lagi? Ini ya kalau pertanyaan kemarin. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Belum Kalau ada, Pak. belum ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke materi baru seperti itu. Ya, mungkin kita masuk saja ke materi baru. Ya, di materi ini itu kita akan bahas struktur data majemuk yang lain gitu, yang baru lagi. Jadi kalau sebelumnya kita sudah berbicara linked list ya, kemarin sudah berbicara linked list, kemudian berbicara stack, kemudian berbicara antrian atau queue seperti itu. Stack itu tumpukan ya, berarti kita sudah belajar paling tidak
3 seperti itu. Nah, sekarang kita belajar lagi struktur data yang baru, yaitu adalah tree atau pohon seperti itu. Nah, ini ya. Nah, dari kita belajar struktur data majmuk, kalau teman-teman ingat gambarnya ya, itu dibagi dua. Ada yang linear, ada yang non linear. Nah, yang kita pelajari kemarin adalah yang linear seperti itu. Jadi ya yang bentuk linear, yang bentuk suatu urutan seperti itu ya. Array suatu senarai yang berurut ya. Kalau linked list kan senarai berantai itu kan terurut juga. Stack juga tumpukan-tumpukan ya. Itu kan berurutan seperti itu bentuk suatu linear. Queue sama saja seperti stack, hanya beda sedikit. Nah, sekarang kita masuk yang non-linear. Di non-linear ini nanti ada tree dan ada graph seperti itu. Nanti kita akan pelajari seperti itu. Nah, kemudian apa sih itu maksudnya struktur data tree seperti itu? Nah, struktur data tree atau pohon ini merupakan struktur data yang termasuk non-linear ya. Ini berarti merupakan struktur data linear. Nah, ini yang digunakan untuk merepresentasikan data dalam bentuk hierarkis, hierarkis antar elemen atau simpul atau node seperti itu. Jadi kita bisa merepresentasikan suatu tingkatan-tingkatan seperti itu ya. Contohnya, kalau di dunia nyata sih biasanya kita kenal seperti struktur organisasi, pohon keluarga seperti itu ya. Atau kalau dalam turnamen atau mungkin kalau sekarang kan lagi ada Piala Dunia kan ada strukturnya nanti kan seperti itu, struktur turnamennya. Nah, ini bisa kita representasi dalam tree ya secara umumnya. Kalau contoh dunia nyatanya, contohnya ini pimpinan punya bawahan langsung, kayak misalnya ini produk A, produk F, produk G, kemudian produk E punya bawahan, produk F punya bawahan sendiri, produk G punya bawahan sendiri seperti itu. Jadi kalau kita punya data seperti ini dan kita harus susun simpan datanya, ya ini kita nggak bisa pakai array, kita nggak bisa pakai array, kita nggak bisa pakai linked list, kita nggak bisa pakai stack, kita nggak bisa pakai queue ya, formatnya seperti itu. Kita harus menggunakan yang non-linear karena ini data non-linear ya. Berarti kita pakai contoh di sini adalah tree seperti itu. Nah, kalau contoh dunia nyatanya ini ya, struktur organisasi, pohon, turnamen seperti itu. Cuman kalau dalam pemrograman, struktur data tree ini akan digunakan ketika kita merepresentasikan data yang hierarkis ya. Kemudian menyimpan data yang kira-kira akan sering kita cari seperti itu. Akan sering kita cari. Nah, ini mempermudah seperti itu. Nanti ada algoritma tersendiri ya, seperti itu. Nanti akan kita pelajari. Cuman dengan tree ini kita nanti kalau kita simpan datanya mudah juga dicarinya seperti itu. Dan kemudian dengan tree ini kita bisa merepresentasikan sorted list. Jadi kalau kita menggunakan tree itu, kalau menggunakan linked list atau menggunakan stack, menggunakan array kan kalau kita simpan tergantung urutan masuk kan seperti itu. Menggunakan urutan masuk maksudnya misal kalau tumpukan ya kita masukkan 352 keluarnya 253. Kalau queue 352 ya keluarnya 352. Nah, kalau tree misalnya kita simpan ya mungkin kita masukkan datanya tidak terurut, tapi nanti di dalam tree ini kita bisa sorting sendiri seperti itu. Jadi ada proses pengurutannya. Jadi data yang kita simpan itu bisa terurut seperti itu. Jadi tree itu bagus kalau kita punya data yang kira-kira harus kita urutkan seperti itu. Nah, itu tadi ya dari tree. Nah, ada juga tree ini digunakan untuk nanti algoritma yang merutekan suatu simpul ya. Contohnya ini misal dari kota A ke kota B ke kota C kayak gitu itu bisa nanti sederhananya menggunakan tree seperti itu. Misal dari kita punya dari kota A mau ke kota B seperti itu, jalur kota B dan kota C, mau kalau ke B harus ke D, bisa ke D, bisa ke E seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa pakai tree gitu. Ini kan jalur ya. Misalnya mau dari C ke E berarti kan C ke A, B ke E seperti itu. Nah, ini juga untuk merutekan misal rute-rute yang terpendek seperti itu nanti bisa. Cuman itu nanti kita bahas nanti saja, kita dasar tree-nya saja. Yang penting kita tahu bahwa oh kalau kita mau menggunakan tree itu keunggulannya apa sih? Oh, keunggulannya itu ya
datanya kita simpan, ya, kita bisa simpan data, kemudian kita representasikan ke dalam suatu urutan atau tingkatan seperti itu, hierarkis ya. Kemudian datanya mudah dicari seperti itu ya. Kenapa sih kok bisa mudah dicari? Karena datanya itu ketika mau simpannya bagaimana, datanya akan terurut seperti itu. Ketika kita simpan, datanya terurut. Jadi mau dicari kan kalau datanya urut mudah ya, seperti itu. Ada algoritma-algoritma tertentu yang nanti bisa kita pakai ya untuk mencari data seperti itu. Nah kemudian ini tambahannya kalau kita punya permasalahan mencari rute terpendek seperti itu juga bisa seperti itu. Nah itu tadi untuk terkait algoritma kegunaan dari tree ya seperti itu. Nah sekarang kita berbicara ke struktur tree. Sebenarnya kalau tadi sudah kita gambarkan bahwa secara umum sih sebenarnya gambarnya seperti struktur organisasi atau tadi gambar kota, tapi sebenarnya yang benar seperti apa sih secara resminya. Nah, secara resminya untuk ketika kita membuat tree itu kita membangun struktur ya seperti pohon seperti ini ya yang tadi saya gambar. Nah, ketika kita membuat tree ya berbeda dengan linked list atau queue atau stack seperti itu ya yang sifatnya berurutan ya misalnya seperti ini kan kalau linked list berupa urutan ya kalau stack berupa tumpukan seperti itu. Nah, kalau tree ini ya seperti pohon seperti itu. Jadi tree ini akan punya root atau punya akar seperti itu. Nah, ini yang utamanya ya atau kayak seperti titik startnya seperti itu. Dan nanti punya daun atau leaf ya seperti ini sebagai titik akhirnya seperti itu. Ini dia. Nah, kemudian di setiap tree ini nanti ada level-levelnya, ada level 1, level 2, level 1, level 0, level 1, level 2, level 3 seperti itu. Nah, mungkin kita masuk ke secara umum tree seperti ini. Kita masuk ke definisi saja dulu. Tiap-tiap komponennya ya. Nah, dari struktur tree ini punya istilah-istilah tertentu, yaitu yang pertama, tree ini akan memiliki node atau simpul. Nah, yaitu adalah setiap elemen yang ada pada tree. Jadi, kalau di sini kita gambarkan node ini adalah setiap simpulnya atau setiap node-nya ya atau elemennya yaitu di sini ya contohnya di sini ada A. A ini merupakan simpul, C merupakan simpul, E merupakan simpul, F merupakan simpul, B merupakan simpul, D simpul, dan yang ini juga simpul-simpul sendiri seperti itu. Jadi setiap titiknya atau setiap buletannya ini seperti itu atau setiap elemen atau setiap node seperti itu kita sebut sebagai simpul atau node ya, seperti itu atau vertex. Nah kemudian di struktur tree juga memiliki edge atau sisi. Sisi itu adalah garis yang menghubungkan antar node-nya. Jadi di sini sisi adalah misalnya yang menghubungkan A dengan C adalah sisi ini seperti itu. Yang menghubungkan A dengan B adalah sisi ini. Begitu juga dengan sisi ini. Nah, ini adalah yang kita namakan dengan sisi atau edge seperti itu. Di sini seperti ini ya. Ini adalah sisinya seperti itu. Nah, kemudian istilah dalam struktur node adalah kita tahu ada parent ya. Parent ini adalah orang tua dari suatu node ya. Sebagai contoh, di sini kita clear lagi. Nah, contohnya orang tua dari B. Siapa kira-kira orang tua dari B? Orang tua dari B adalah A, seperti itu. A. Orang tua dari D adalah B, seperti itu. Orang tua dari E adalah C, seperti itu. Jadi, saya kira jelas ya, mudah sekali gitu. Orang tua dari F adalah C, seperti itu. Nah, jadi jelas ya, seperti itu. Urutan-urutannya, seperti itu. Tingkatan strukturnya, seperti itu. Jadi, apa parent ya maksudnya seperti namanya ya parent ya adalah orang tua dari node ya yang langsung gitu jadi orang tua langsung seperti itu yang berhubungan langsung seperti itu. Nah kemudian child. Nah kalau child ini adalah anak ya dari suatu node ya, contohnya di sini child dari sebentar mana. Nah child dari elemen atau simpul A berarti adalah B dan C seperti itu. Ini kan anak yang langsung ya. Kemudian kalau B, D dengan ini, simbol yang ini seperti itu. C berarti E dengan F seperti itu.
anaknya yang secara langsung seperti itu. Yang langsung satu ya, yang berhubungan dengan secara langsung seperti itu adalah child seperti itu. Nah, kemudian kita kenal ada root ya. Root ini adalah node yang tidak memiliki orang tua. Contohnya nih, A ini kan nggak punya orang tua. Nah ini makanya A adalah node rootnya atau biasanya kita starting pointnya ada di sini ya seperti itu. Ini titik mulainya seperti itu. Oh ada di A seperti itu. Nah kemudian ada kita kenal leaf node ya. Leaf node ini adalah node yang tidak memiliki anak atau kita sebut juga terminal node atau yang titik akhirnya seperti itu. Jadi di sini. Jadi node yang sudah tidak punya anak lagi di sini. Kita sebut adalah sebagai leaf atau daun. Contohnya ini kan sudah tidak punya anak ya. Dan gitu. Nggak punya anak lagi seperti itu. Ini kita sebut adalah sebagai daun ya, seperti pohon saja. Pohon kan akarnya itu kan yang utamanya. Kemudian daun itu kan sudah tidak ada cabangnya lagi seperti itu. Itu contoh pohon seperti itu. Nah, kemudian ada istilah atau komponen level ya. Level ini digunakan untuk menyatakan jarak antara node dengan root seperti itu. Contohnya ini level 0. Level 0 berarti rootnya ya. Nah, kemudian level 1 berarti jarak antara elemen ini ya, dua elemen ini dengan root adalah 1 seperti itu. Ini level 2. Nah, ini berarti jaraknya dengan root adalah 2 seperti itu. Ini level 3 seperti itu ya. Ini berarti jaraknya adalah 3 dan seterusnya seperti itu. Dan ke bawah seperti itu ya. Misalnya level 4, level 5 kayak gitu. Intinya jarak antara elemen tersebut dengan elemen root seperti itu. Nah, itu adalah komponen level. Nah, kemudian descendant. Nah, descendant atau keturunan ya. Keturunan. Ini adalah simpul-simpul setelah node tertentu pada jalur yang sama. Jadi sebenarnya descendant mirip seperti child ya. Sebenarnya mirip seperti child, hanya saja kalau keturunan ini nggak harus langsung. Contohnya descendant dari B adalah berarti ada D, kemudian ada node-node ini. Ya mungkin ini saya sebut G, H, I seperti itu ya. Nah ini berarti descendant dari B adalah D, G, H, I seperti itu. Ini kan yang keturunannya seperti itu. Kalau dari C berarti keturunannya adalah E, F, J, K, L misal. Berarti ada E, F, J, K, L seperti itu. Itu keturunan dari si C. Kalau A sebagai root ya berarti keturunannya semuanya seperti itu. Nah itu ya kalau F berarti keturunannya hanya CKL saja seperti itu. Nah kalau ancestor kebalikannya atau serupa seperti parent ya. Nah jadinya adalah simpul sebelum atau nenek moyangnya. Jadi misalnya mana ini di nah jadi misalnya kita punya ini H. Nah, ini kita punya H. Ancestor dari H atau nenek moyang dari H berarti ada D, ada B, ada A seperti itu. Ini kan karena nenek moyangnya seperti itu. Hingga ke rootnya seperti itu. Kalau dari L ya berarti ada F, ada C, ada A seperti itu. Kalau E berarti hanya C dan A seperti itu. Kalau B berarti hanya A saja seperti itu. Itu contoh dari ancestor. Nah, kalau degree atau derajat ya adalah jumlah anak dari suatu node ya. Contohnya A berarti berderajat 2 ya karena memiliki 2 anak. F berarti berderajat 3 atau degree-nya 3 karena memiliki 3 anak. Ya kalau ini ada 2 anak, dia ada 2 anak. Kalau B memiliki juga 2 anak. Mungkin saja kondisi misalnya di sini E bisa punya 1 gitu, CKL M misal di sini berarti E beranak 1 derajatnya 1 seperti itu. Kalau ini berarti derajatnya 0 ya karena nggak punya keturunan lagi atau childnya seperti itu. Nah itu ya jadi contohnya degree adalah jumlah anak. Nah kalau sibling adalah node yang memiliki orang tua sama atau ya sibling atau saudara ya sebenarnya. Ya contohnya kalau di sini kita ada contoh nah saya bersihkan semuanya.
Nah, contoh di sini adalah misalnya sibling dari saya kan ini contohnya ini sibling dari satu, berarti ada 2 dan 3 seperti itu. Ini kan yang masih memiliki orang tua yang sama seperti itu. Sibling dari E berarti F ya karena sama-sama anak dari C. Sibling dari C berarti B karena B dan C ini merupakan anak dari A seperti itu. Begitu juga misalnya D dan misalnya 4 seperti itu ini merupakan anak dari B, atau mungkin 5 dan 6 ini merupakan anak dari D seperti itu. Itu contoh sibling seperti itu. Jadi struktur dari tree sebenarnya sederhana ya, saya kira dari namanya saja sudah tergambar gitu. Jadi kalau tree itu paling tidak yang paling penting ya punya node, punya sisi atau punya edge seperti itu. Ya kemudian ada root, ada leaf seperti itu. Saya kira sih yang paling penting sebenarnya komponen itu ya. Yang lainnya sih dari namanya sudah menjelaskan ya, ada parent, child, jelas, sibling, saya kira udah jelas, descendant, ancestor, mudahlah seperti itu. Jadi struktur-strukturnya seperti ini dari tree ya. Jadi nanti kita akan buat sebuah struktur data yang membentuk suatu pohon seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, struktur data pohon ini punya jenis-jenis sama seperti uh, apa kemarin linked list ada beberapa jenis ya, ada yang single, double, ada yang non circular, ada yang circular. Kemudian stack ada yang dinamis, ada yang statis. Kemudian queue ada yang menggunakan yang dinamis ya menggunakan linked list, ada yang pakai array, ada yang pakai array sirkular, ada yang linear seperti itu. Nah, di tree juga ada jenis-jenisnya seperti itu. Nah, jenis-jenis tree ada yang umum ya atau general tree seperti itu. Kemudian ada yang binary tree, nanti binary tree bisa kita pecah lagi jadi beberapa jenis. Dan ada binary search tree seperti itu. Nah, nanti akan kita lihat ya bedanya apa sih seperti itu. Nah, ini. Nah, di sini kita lihat ada general tree, ada binary tree, dan ada binary search tree seperti itu. Nah, secara umum ya, kalau general tree itu merupakan pohon biasa. Jadi syarat-syarat pohon yang mau kita buat itu, yang penting ya ini komponennya yang penting terpenuhi kayak gitu. Ada root, ada simpul, ada edge seperti itu, ada leaf, ada root. Ya sudah seperti itu. Itu syarat-syarat kita buat suatu pohon ya seperti itu. Jadi pohon biasa lah. Nah ini setiap node bisa memiliki lebih dari 2 child ya ini node child seperti itu. Ya, jadi nggak ada syarat tertentu yang penting buat suatu pohon. Contohnya ini ya, A punya anak 3 seperti itu, B punya anak 3, C punya anak 2 misalnya, F punya anak 1, G punya anak 1, seperti itu ya boleh saja. Seperti itu. Nah, kemudian yang membedakan general tree dan binary tree itu dari kata-kata binary ya. Biner atau dua ya, ini adalah maksudnya merupakan pohon dengan setiap node-nya ini memiliki anak maksimal 2, seperti itu. Jadi boleh satu seperti ini ya. Nah, boleh satu, nah, boleh satu, boleh nol, boleh nggak punya anak ya, atau sebagai daun, boleh dua, tapi nggak boleh lebih dari dua, seperti itu. Jadi maksimalnya itu ada dua, boleh nol, satu, ataupun dua saja. Nah, ini kalau memenuhinya, maka kita buat binary tree, biner, nol atau satu, seperti itu. Kalau ini ya, nol, satu, atau dua, seperti itu. Punya anak maupun nggak punya anak. Kalau nol kan berarti sebagai leaf ya. Nggak kita masukkan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih, namanya satu lagi, binary search tree, seperti itu. Nah, yang bedakan binary search tree dengan binary tree, kalau tadi syaratnya binary tree itu adalah pohon yang paling tidak anaknya itu maksimal 2, seperti itu. Nah, kalau binary search tree itu sama sebenarnya, merupakan pohon biner, tapi ada tambahan syarat lagi, yaitu nilai child di sebelah kiri ini lebih kecil dibandingkan pair-nya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Tidak ada apa? Nggak ada apa ya? Ya udah, kita lanjutkan. Ya, tadi binary search tree. Nah, kalau binary search tree itu sama seperti binary tree, yaitu berarti syaratnya itu
anaknya maksimal 2, tetapi ada tambahan, yaitu nilai child di sebelah kiri itu lebih kecil dibandingkan parent, dan nilai child di sebelah kanan ini lebih besar daripada parent, dan tidak ada node yang berganda atau nilainya sama. Contohnya di sini. Di sini kita punya root 8, nilai anak di kiri tidak lebih besar dari parent. Yang kirinya adalah 3. 3 tidak lebih besar dari 8 ya. Itu. Dan kemudian nilai child di sebelah kanan lebih besar dari parent. Nah, di sini 10 lebih besar dari 8. Betul ya, terpenuhi. Kemudian contoh di bawahnya ini, 3 punya anak 2, yaitu 10 dan 6. 10 ini lebih kecil dari 3, terpenuhi. 6 lebih besar dari 3, terpenuhi kan. Dan 6 ini juga masih lebih kecil dari 8, seperti itu, terpenuhi. Nah, itu juga 6 misalnya punya anak 2 lagi, itu ada 4. 4 lebih kecil daripada 6. Dan yang kemudian anak kedua yang sebelah kanan adalah 7. 7 lebih kecil, lebih besar daripada 6, seperti itu. Nah, kemudian yang 10 juga sama, 10 punya 2 anak adalah 9 dan 11, seperti itu. Kalau 9 kurang dari 10, maka ada di sebelah kiri. Kemudian 10 punya anak 11, lebih besar daripada 10, maka ditaruh di sebelah kanan, seperti itu. Jadi syaratnya seperti itu. Jadi kalau binary tree yang penting maksimal anaknya 2. Nah, kalau binary search tree ada syarat tambahan, yaitu nilai child sebelah kiri nggak lebih besar daripada parent-nya, dan nilai child di sebelah kanan harus lebih besar daripada parent-nya, seperti itu. Nah, ini termasuk kalau anaknya 1 ya. Kalau sebelah sini misal berarti apa, seperti itu. Cuman ini agak susah ya. Berarti misal 10,5, seperti itu. Ini terlalu mepet. Atau mungkin di sini berarti misal 13, seperti itu. Nah, ini kan bisa seperti itu. Ini 10 kurang dari 11 dan 13 lebih dari 11, seperti itu misal. Jadi itu yang membedakan binary tree, binary search tree, sama general tree. Jadi sebenarnya sih tergantung anaknya, seperti itu ya. Semuanya sama, yaitu tergantung anaknya. Kalau ini boleh lebih dari 3, kalau ini maksimal 2, kalau ini syaratnya anaknya harus urutan urut dengan satu syarat tertentu, yaitu syaratnya adalah tergantung letak sebelah kiri atau di kanannya nanti posisinya, seperti itu. Nah, itu ya saya kira mudah dibedakan, seperti itu. Nah, kemudian jenis tree selanjutnya ya, binary tree yang kita tahu ini ada beberapa jenis, yaitu ada yang perfect ya, perfect binary tree, yaitu adalah yang setiap node-nya pasti memiliki dua anak ya, kecuali leaf node, seperti itu. Kecuali yang emang terakhirnya, kecuali memang keturunan terakhir atau sebagai daun ini ya memang nggak punya anak kan, ya nggak apa-apa. Cuman yang penting setiap node-nya ini memiliki anak 2, seperti itu, tepat 2, seperti itu, dan berada di level yang sama gitu. Jadi level 0, level 1, level 2, level 3 semua, seperti itu. Ini adalah yang perfect, seperti itu. Nah, kemudian ada full binary tree. Nah, kalau full binary tree itu sama, ini masih sama binary tree. Cuman syaratnya itu setiap node ini memiliki anaknya itu 0 atau 2, seperti itu. Jadi satu nggak boleh. Kalau full binary tree itu nggak punya anak ya, atau ini, atau sebagai leaf ya, atau anaknya itu pasti 2, seperti itu. Anaknya pasti 2, seperti itu. Jadi itu kalau full. Jadi belum sampai perfect tapi baru full, seperti itu. Nah, kalau complete, complete adalah suatu binary tree yang komplit di setiap level ya, kecuali di level terakhir ya. Ini setiap levelnya, misalnya level 0, level 1, level 2 ini sudah komplit nih, anaknya sudah 2-2 semua, seperti itu. Nah, kecuali di level terakhirnya saja. Nah, di level terakhirnya baru boleh nggak lengkap, seperti itu. Di level 3 ini kan level terakhir, baru boleh nggak lengkap, seperti itu. Nah, diutamakan yang terisi itu di sebelah kiri dulu. Jadi
utamakan isi ini, kemudian isi anaknya ini, kemudian isi ini. Ya, kemudian kalau ada satu data baru maka disimpannya di sebelah sini. Kalau ada data lain baru di sini, baru nanti muncul di sebelah sininya. Ini baru nanti jadi perfect seperti itu. Nah, seperti itu ya untuk complete binary tree seperti itu. Jadi bedanya kalau perfect itu uh, ya setiapnya pas, setiap node itu anaknya 2 seperti itu. Kalau dan levelnya ini sama semua seperti itu. Kalau full anaknya itu antara nggak punya anak, ataupun pasti 2 ya. Kalau ada anaknya satu berarti tidak termasuk full binary tree. Nah, kalau complete binary tree untuk levelnya sudah sama semua, tiap level sudah sama, level 1 anaknya 2, level 2 anaknya 2. Nah, kecuali level terakhir ini boleh belum lengkap dan diutamakan terisi sebelah kiri dulu seperti itu. Nah, ini saya dikasih, nah ini ya, kelihatan ya, seperti itu. Jadi ini full. Kalau ini kok udah perfect ya, ini udah perfect semua, terisi semua. Kalau ini sudah terisi dari 0, 1, 2 sudah terisi, tinggal 3 yang belum selesai. Ya, tinggal tapi sudah terisi dari sebelah kiri. Kalau full binary tree yang penting 0 atau 2 anaknya, seperti itu. Seperti itu, jadi jenis-jenisnya sudah jelas ya. Nah, ini tadi ini ada general tree, ada binary tree. Itu tadi jenis-jenis lain dari binary tree. Seperti itu, yang perfect, full, dan complete. Cuman secara umum sih, kalau dikelompokkan ya jadi 3 seperti itu. Atau malah sebenarnya sih 2 ya. 2 karena ini merupakan variasi lainnya saja, seperti itu. Nah, mungkin saya kira masih mudah ya, kalau ini ya masih definisi saja ya. Nanti ini tergantung nanti kita menyusun struktur datanya bagaimana, sebenarnya sih nanti arahnya ke situ kayak gitu. Bagaimana nanti kita menyusun struktur data ini termasuk yang mana kayak gitu. Nah, mungkin itu ya untuk jenis-jenisnya ya. Nah, kita akan masuk ke codingannya seperti itu. Nah, kita akan masuk ke yang ini ya, kita akan masuk ke binary tree seperti itu. Jadi di codingan ini kita akan masuk yang pohon biner seperti itu yang ini. Nah, kita akan buat yang biner seperti itu. Nah, di sini untuk membuat suatu pohon biner sama seperti struktur data sebelumnya ya, kita buat dengan suatu struct ya, kita bikin simpulnya atau tiap node-nya sendiri seperti itu. Nah, untuk membuat node-nya sebenarnya ini hampir serupa kayak seperti doubling list ya. Kalau doubling list kan previous, next seperti itu isinya. Nah, cuman kalau binary tree adalah left, right seperti itu, kanan kiri seperti itu. Nah, di mana left ini akan menunjuk ke elemen anak yang sebelah kiri, right ini akan menunjuk ke elemen node atau simpul anak di sebelah kanan seperti itu. Kemudian data untuk menyimpan datanya. Di sini saya simpan data angka saja ya, seperti itu. Biar untuk membandingkan kanan kirinya seperti itu. Nah, itu ya untuk membuat suatu tree. Nah, ini. Dan kemudian misal kita apa namanya? Ini kita buat suatu pointer ya, sama seperti kemarin ya. Kemarin di calling list kita buat suatu pointer head seperti itu ya. Head dan tail seperti itu. Head dan tail. Nah, untuk tree juga kita buat adalah pointer untuk menunjuk root-nya yang mana seperti itu. Jadi kalau tree itu yang kita pakai ya, misalnya kita buat seperti ini, yang kita tunjuk adalah nah root-nya seperti itu. Root-nya adalah yang ini misal seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jelas ya, saya kira udah dipahami ya seperti itu. Ini bisa saja langsung kita masukkan seperti itu. Ini kita bisa copy saja. Nah, kita bisa taruh di sini seperti biasa ya. Nah, ini berarti kita buat suatu struct tree ya, pohon seperti itu, dimana akan menyimpan data, kemudian memiliki suatu variabel untuk menunjuk node kirinya dan node kanannya seperti itu, childnya. Kemudian ini adalah suatu variabel untuk menunjuk mana sih rootnya seperti itu. Nah, ini seperti itu.
Ini kalau dijalankan harusnya sudah bisa. Nah ini ya, sudah aman, nggak masalah, nggak ada error seperti itu. Berarti ini sudah betul seperti itu. Nah selanjutnya, selanjutnya kita masuk ke operasi. Nah dengan struktur data tree ini kita bisa ngapain saja sih seperti itu. Kalau stack kemarin kan kita bisa push pop, kalau queue kemarin kita bisa NQ, DQ ya, masukkan Q atau terus keluarkan Q seperti itu. Kalau link list kita bisa tambah depan, tambah belakang, tambah tengah, ya hapus depan, hapus belakang, hapus tengah. Nah ini kalau tree ini kita bisa ngapain saja sih? Nah, kalau tree yang kita operasi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa insert ya, kita bisa masukkan ke dalam pohon. Nah, kemudian kita bisa hapus pohonnya juga atau hapus node. Nah, kemudian kita bisa memilih ini keunggulan dari tree ini ada beberapa cara untuk menampilkan data pada tree seperti itu. Ada yang namanya breadth first transversal dan ada depth first transversal. Nanti ada contohnya. Nah, untuk breadth first nanti ada contohnya. Sedangkan di depth first transversal ini juga ada jenis-jenisnya lagi ya. Ada in order, pre order, post order seperti itu. Dan nanti ada definisinya yang akan kita pelajari. Jadi keunggulan tree itu selain ini juga kita banyak cara untuk menampilkan datanya mau bagaimana sih tampilnya. Karena pada dasarnya kan non linear ya. Seperti apa nanti kita mau menampilkan datanya itu nanti tergantung permasalahannya. Cuman di sini secara umum tree ini sudah menyediakan ada beberapa cara untuk menampilkan datanya loh. Ada yang breadth first, ada yang depth first, ya depth first juga yang mana seperti itu. Nanti akan kita pelajari, jadi variasinya banyak kalau pakai tree seperti itu. Cuman ini kita masuk dulu yang pertama, yaitu bagaimana sih kita memasukkan node-nya seperti itu, memasukkan node pada tree seperti itu ya. Nah, memasukkan node pada tree ini mudah ya, sederhana seperti itu ya. Contohnya di sini kondisi saat ini adalah root akan menuju ke 0 seperti itu ya. Root akan menuju ke 0. Nah, kemudian ketika kita menginsertkan data pertama, yaitu berarti sama seperti sebenarnya serupa seperti kita menginsertkan linked list ya, karena prinsipnya ya tree ini bentuk cara menyusun lain tapi ya dasarnya tetap linked list juga seperti itu. Jadi dasarnya memang linked list, saja ada variasi-variasi tertentu sehingga kita bisa susun sebagai tree. Nah, ini ketika datanya kosong ya tentunya sama seperti tree ya. Jadi kita buat node-nya ya, kemudian kita root-nya akan kita tunjuk ke node yang baru kita bikin seperti itu. Contohnya di sini kita masukkan data 8. Masukkan data 8, left-nya masih 0, ya ini akan 0, right-nya juga akan 0 seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mau masukkan data baru nih, mau masukkan data baru, misalnya mau masukkan data 3 seperti itu. Nah, data 3 ini kita cek 3 ini lebih kecil atau lebih besar daripada 8 seperti itu. Nah, ini kalau kita cek ya, oh 3 ini lebih kecil daripada 8, maka akan kita masukkan di sebelah kiri seperti itu. Jadi 3 ini akan kita masukkan di sebelah kiri. Jadi kita buat node-nya. Nah, kemudian kita buat node kiri ini menunjuk ke sini seperti itu. Atau gampangannya ya kita taruhnya di sini seperti itu. Kita buat node-nya. Ya, kemudian si left ini akan menunjuk ke node 3 ini ya. Posisinya karena 3 lebih kecil daripada 8 seperti itu. Seperti itu. Jadi hampir sama sih ini teman-teman, hampir sama seperti yang sudah kita pelajari di linked list nanti seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah 3, kemudian kita punya data 1 nih. Mau masukkan 1 seperti itu. Right. Itu nanti seperti apa? Ya, caranya juga sama ketika kita masuk dari awal nih. Kita cek root-nya. Sekarang root nilainya 8. Apakah 8 lebih kecil 1 kurang lebih kecil dari 8? Oh, betul seperti itu. Berarti masuk ke kiri. Oh, ke kiri masih ada datanya lagi nih seperti itu. Nah, kemudian kita cek apakah data selanjutnya apa di sini 3? Apakah 3
A1 lebih kecil dari 3 seperti itu. Oh iya, masih 1 masih lebih kecil dari 3. Oh berarti akan ke kiri. Terus tadi kan di sini left-nya kan ke 0 ya. Nah, diceknya apakah left-nya sekarang 0? Oh iya, left-nya sekarang 0. Oh berarti nanti kita tinggal buat si ini menuju ke data baru ini. Atau mungkin secara mudahnya uh, ya si ini akan kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Ya kemudian kita buat left ini menuju ke si 1 ini seperti itu. Nah, kemudian kalau ada data baru misal 10 seperti itu. Nah, kalau misalnya ada data baru 10 ya sama dicek. Nah, ini kan tadi ini masih 0 seperti itu. Dicek nih apakah 10 lebih kecil dari 8. Oh, tidak. Berarti posisinya akan ada di kanan. Nah, apakah kanan ini menuju ke 0? Oh, kalau iya berarti langsung saja ditunjuk ke sini. Atau di sini biar susunannya enak ya kita buat seperti pohon seperti itu. Jadi kita taruh di bawah seperti ini. Nah, ini jadi susunan pohon kita ada 8, 3, 10, 1 seperti itu. Nah, itu ya. Kurang lebih cara memasukkan datanya sudah paham belum? Paling tidak gambarannya dulu seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan dulu untuk cara memasukkan pohon atau terkait pohon sebelum kita masuk ke ininya, codingnya. Paham, Pak. Paham? Jadi sebenarnya ya hanya bandingkan saja, sebenarnya lebih tepatnya kita bikin binary search tree-nya ya, seperti itu. Karena kita yang kiri akan lebih kecil daripada yang kanan seperti itu. Yang penting kayak gitu, jadi ketika masih kosong, oh 0, ya berarti langsung saja tunjuk. Root-nya akan menunjuk yang baru masuk datanya. Tapi kalau nggak 0, oh berarti dicek nih si data baru ini nilainya akan lebih kecil nggak dari root. Nah, kalau betul lebih kecil, dicek kira-kira left atau right-nya ini menunjukkan 0 tidak. Kalau menunjukkan 0, oh berarti langsung saja. Berarti left yang tadi menunjuk 0, kita geser. Seperti itu. Langsung left-nya kita ganti menunjuk elemen baru. Nah, kalau misalnya kita cek, oh seperti ini. Data barunya masih menunjuk elemen 0 nih. Seperti itu. Ini 1, ini left, ini right. Seperti ini ya. Oh, data barunya misalnya di sini, oh left-nya ini nggak 0 nih. Oh, berarti kita telusuri dulu maju 1. Nah, kemudian baru kita bandingkan lagi 3 dengan 1 seperti itu. Jadi seperti root-nya bergeser ke selanjutnya seperti itu. Kan hampir sama seperti linked list ya, seperti itu. Nah, itu nanti baru dicek. Oh, lebih kecil. Nah, kemudian kalau ini kan tadi masih 0 ya. Tadinya masih 0, right-nya masih 0. Kemudian karena left-nya masih 0, nah ini berarti kita ganti ke menuju ke 1 seperti itu. Sehingga kalau kita susun 1 ada di seolah-olah ini ada di bawahnya. Cuma nanti kan kalau kita simpan benar-benar di struktur data ya pasti nggak benar-benar tersimpan seperti ini ya. Cuman ya secara umum seperti ini kayak gitu. Nah, kemudian kalau right ya 0. Kalau ada 10 ya sama seperti itu. Ini lebih besar daripada 8. Kemudian right-nya masih 0. Berarti right-nya kita ganti agar menunjuk ke 10 seperti itu. Menunjuk ke elemen atau node atau simpul dengan nilai 10 seperti itu. Seperti ini. Nah, saya kira seperti itu ya. Jadi ya urutannya ya kita cek kosong 0 atau tidak. Kalau 0 langsung saja tunjuk. Ya kalau enggak ya kita bandingkan dulu dengan yang ada. Kalau sudah dibandingkan, dicek kira-kira left atau right-nya 0 atau tidak. Ya kalau 0 langsung saja geser, cuman kalau tidak 0 baru kita telusuri ke node child-nya seperti itu atau bawahnya seperti itu. Bawahnya atau sebelah sini seperti itu. Contohnya atau bawahnya lagi. Contoh misal ini mau ada masuk data misal kalau dari sini mau masuk data berapa ya? 4 misal. Mau masuk data 4. Oh, ya berarti dicek ini 4 akan dicek dengan 8. Oh, lebih kecil berarti akan sebelah kiri. Sebelah kiri, oh ini nggak 0 left-nya. Berarti masuk ke bawah. Oh, berarti sekarang ketiga. 3 lebih kecil dari 4 enggak? Oh iya, enggak.
3 kurang dari 4 lebih besar daripada 3 kurang dari 4. Oh, berarti taruhnya ada di sebelah kanan. Kanannya sekarang 0 atau enggak? Oh iya 0. Oh, berarti sekarang kanannya akan kita tunjuk ke 4 seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi nanti urutan pohonnya seperti ini. Nah, misal ada data baru. Misal data baru adalah lebih kecil lagi, misal 0. Nah, kalau 0 ya berarti dibandingkan terus menerus 0 apakah lebih kecil dari 8? Ya, ke sebelah kiri. Sebelah kiri apakah 0? Enggak. Oh ya, berarti akan turun ke anaknya. Nah, kemudian dibandingkan lagi 3 lebih kecil dari 0. Iya, tidak. 0 lebih kecil daripada 3. 3 lebih besar daripada 0. Berarti di sebelah kiri. Kiri 0 tidak. Masih ada anaknya lagi. Oh ya, kita lanjut. Nah, kemudian di bawahnya baru kita cek apakah 0 kurang dari 1. Iya, betul. 0 kurang dari 1 berarti sebelah kiri. Apakah ini masih ada anaknya lagi? Oh, udah nggak ada. Berarti sekarang left akan menunjuk ke si 0 ini. Seperti itu. Jadi, berulang ya, seperti itu. Berulang-ulang, seperti itu. Pengecekannya ketika dimasukkan. Jadi, ya cara memasukkan ke dalam tree itu seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini tekniknya. Ini ya, cara masukkan tekniknya kalau yang umum biasanya kalau kita perhatikan tadi ini kan berulang-ulang ya, berulang-ulang kita cek ini, cek left, apakah nul tidak, kalau tidak, ke bawah lagi, cek nul tidak, kalau enggak, ke bawah lagi, cek nul tidak, cek itu kan berulang-ulang ya. Nah ini bisa kita buat ke dalam sebuah loop ya, pakai menggunakan for, atau nanti di sini saya akan gunakan yang kemarin sudah kita pelajari di di sebelum UTS adalah rekursi. Kalau masih ingat, rekursi ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri seperti itu. Contohnya di sini. Nah, jadi ketika kita mau insert tree, ini akan cek dulu nih. Oh, node-nya akan kosong seperti itu. Oh, kalau node-nya kosong seperti itu ya, masih belum ada, ini akan buat dulu elemennya seperti itu. Kita buat elemennya. Nah, baru kita buat menunjuk seperti itu. Nah, cuman kalau sudah ada, maka akan bergerak ke sebelah kanan seperti itu. Atau kalau misalnya ini kalau kurang dari ya, kalau lebih dari data ini, lebih dari data ini ya, ini data ini lebih dari data ini misal, ini akan bergerak dulu ke kanan, baru kita isi datanya seperti itu. Ini akan memanggil fungsi yang sama ya. Ini recursive ini akan memanggil fungsi dirinya sendiri seperti itu. Nah, berhentinya kapan? Berhentinya kalau sudah nol seperti itu. Nilainya sudah nol seperti itu. Nah, ini ya kita bisa langsung saja buat seperti itu biar nggak lama. Kita bisa copy saja. Nah ini seperti ini. Nah untuk entry logikanya seperti itu ya. Cuman di sini, oh ini saya belum betulkan ini. Nggak usah pakai ini bisa. Nggak usah pakai ini. Kepanjangan. Nggak usah pakai ini. Nah, ya, cukup seperti ini saja. Nggak usah pakai ini, nggak apa. Nah, jadi seperti ini logikanya adalah, misalnya ini kita insert tree, kenapa misalnya insert tree sama saja ya, 8 seperti itu. Root, nah, insert tree root 8, ya, kemudian kita cek, bisa betul ya. Benar ya, insert tree 8, 3, 1, samain aja nggak apa-apa. 3, 8, 1, 10 ya. Nah, kemudian kita cek nih, kalau kita ingin lihat di sebelah data di sebelah saat ini atau data yang di rootnya harusnya menampilkan 8. Kita coba. Nah ini benar ya. Berarti data sekarang, data di rootnya atau di akarnya ini menampilkan 8 seperti itu. Nah kalau kita bergerak ke kiri kemudian menampilkan menampilkan data, berarti harusnya menampilkan 3. Berarti ini bergerak ke kiri dulu, ke left, kemudian menampilkan data.
Berarti harusnya ini menampilkan 3. Nah ini ya, 3 seperti itu. Kemudian kita coba left lagi, kemudian menampilkan 1 harusnya. Left. Ini akan menampilkan 1 seperti itu. Nah ini menampilkan 1. Ya, betul. Kemudian kalau kita ke kanan, dari root langsung ke kanan berarti menampilkannya 10. Root ke right. Right. Nah, ini akan menampilkan 10 seperti itu. Nah, ini berarti sama ya. Berarti ini prinsipnya ini sudah sama. Jadi secara tidak langsung struktur datanya sudah sesuai apa yang kita desain seperti itu. Nah, cuman mungkin untuk insertnya mungkin agak sulit ya. Mungkin kalau dibahas mungkin ada sulit karena di sini kita lihat di sini ada mungkin sudah mengenal pointer, cuman kok ini bintangnya ada 2. Ini maksudnya adalah pointer untuk pointer seperti itu. Cuman ini saya kira bisa dilihat dulu ya, ini pointer untuk pointer itu maksudnya karena root ini adalah merupakan suatu pointer. Jadi pointer yang menunjuk ke pointer seperti itu. Jadi kalau istilahnya kalau kemarin kita gambarkan ya untuk misalnya int A sama dengan 1 ya, ketika ini kita simpan A ini sama dengan 1 seperti itu. Nah, kalau pointer B sama dengan A dan A, nah ini berarti B akan menuju ke A seperti itu. Nah, kalau pointer-pointer C sama dengan dan B seperti ini maksudnya adalah berarti C akan menuju ke B seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi padahal B ini adalah suatu pointer. Jadi nggak langsung menuju ke A, tapi C akan menuju ke B. Jadi pointer untuk pointer adalah seperti itu prinsipnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang kalau menggunakan teknik rekursi, kita harus menggunakan pointer ya. Cuman kalau mau menggunakan teknik for loop, ya ini nggak perlu menggunakan pointer untuk pointer ya. Cuman hanya saja nanti kodenya lebih panjang seperti itu. Cuman ini saya tunjukkan untuk yang menggunakan apa namanya menggunakan rekursi saja seperti itu. Jadi kita nggak usah tulis kodenya panjang-panjang, hanya cukup kode utamanya saja. Jadi kalau sudah berhenti, kalau nol kondisinya maka akan dimasukkan nilainya. Tapi kalau nggak nol, maka akan bergerak ke kiri. Kalau lebih dari maka akan bergerak ke kanan. Ya kan sederhana. Dan nanti prosesnya diulangi lagi seperti itu, akan memanggil prosesnya lagi seperti itu. Nah, itu ya untuk cara insert seperti itu. Sebenarnya ya bisa juga misal teman-teman kalau mau buat insert tapi dengan looping ya, karena prinsipnya sama. Kalau bisa dengan for pasti bisa juga dengan looping biasa seperti itu ya, kayak tadi caranya. Yang penting di setiap loopingnya itu dicek, kemudian ke kiri atau ke kanan, kirinya dicek, kemudian kalau ada baru ke anaknya lagi, kalau enggak ya berarti ke langsung bahwa left adalah menunjuk ke elemen baru seperti itu. Ya, saya kira itu ya untuk proses insert ya, mungkin secara umum wah kok kodenya ribet sekali seperti itu. Cuman kalau dipahami saya kira sama saja seperti itu. Sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Berarti kan ini misal di sini kita bisa root, di sini ya kalau proses ini berarti kan ini adalah root. Nah, kemudian kita buat sebuah pointer null ya seperti itu. Nah, kemudian kita cek apakah si root ini nilainya nol ya, karena di sininya masih kosong, karena nilainya nol, maka di sini kan proses untuk membuat ininya ya, membuat komponennya seperti itu. Ini berarti isi 8. Ini adalah left, ini right, ini nol, ini nol. Nah, sekarang si root nilainya adalah data M ini. Berarti root akan menunjuk ke
sini seperti itu. Nah, prinsipnya seperti itu, sama saja. Prinsipnya sama ya seperti itu. Ini berarti rootnya akan ditunjuk sini seperti itu. Ini root. Nah, seperti itu. Nah, kalau contohnya nih, kalau sekarang masukkan data 3 kayak gitu. Ini ya, masukkan data 3 seperti itu. Logikanya bagaimana? Nah, kalau masukkan data 3, maka logikanya adalah misalnya ini mau masukkan data 3, ya, mau masukkan data 3, jadi belum seperti ini. Mau masukkan data 3 seperti itu ya, mau masukkan data 3 seperti ini, maka yang logikanya adalah pertama rootnya akan dicek apakah sekarang rootnya masih 0, kan sudah tidak, sekarang root nilainya sudah ada elemennya yaitu 8 seperti itu. Oh enggak, ini sudah enggak 0, berarti masuk ke bawah seperti itu. Apakah data 3 ini lebih kecil daripada nilai dari root sekarang 8? Oh betul ya. Karena betul maka kita prosesnya akan jalankan insert tree dengan node yang sudah bergerak ke kiri. Node-nya bergerak ke kiri nih. Sekarang node-nya adalah 0. Nah, berarti sekarang node ini nilainya adalah 0 ini seperti itu. Dan kita panggil di sini. Nah, ini ya. Nah, berarti sekarang ini adalah nilainya 0. Apakah node bintang pointer untuk node ini nilainya 0? Iya, sekarang iya karena sudah bergerak 1 seperti itu. Nah, sekarang berarti karena 0 maka buat elemennya seperti itu. Elemen atau simpulnya nilai 3. Nah, kemudian node ininya akan kita arahkan ke temp. Nah, ini yang tadinya 0 kita arahkan ke sini seperti itu. Sehingga akan membentuk pohon ya, atau mungkin kalau biar rapi di sebelah sini seperti itu. Nah, seperti ini. Ya kan ini sama ya seperti tadi prinsipnya. Kalau kanan juga sama. Kalau kanan yang tadi 10 misal, jadi cek akan bergerak dulu ke kanan, maka masuk ke for lagi di sini. Baru karena datanya 0 maka akan dibuat seperti itu. Maka akan masuk ke sini. Sebenarnya sih sama saja alurnya seperti itu. Ya kalau satu juga sama. Ya kalau satu sama saja nih. Kalau nilainya 1, ya maka dicek dari root ke kiri, kemudian masih nggak 0, ke kiri lagi, jalan lagi. Yang dijalankan adalah yang ini 2 kali seperti itu. Insert tree ke left seperti itu. Nah, baru nanti dibuat satu lagi seperti ini. Satu. Nah, seperti itu ya untuk kodenya. Sebenarnya sih secara logika seperti itu. Cuma mungkin ini karena kita menggunakan pointer ya, mungkin jadi agak pusing sedikit seperti itu. Cuma saya kira ini kalau dipahami pelan-pelan nanti bisa paham seperti itu. Tapi secara prinsip sih saya kira mudah ya seperti itu. Nah, mungkin kita ini bisa dicoba nanti kita lanjut lagi. Nah, kalau proses delete juga sama seperti itu. Nah, kalau proses delete ini, kalau pada ini memang proses delete-nya ini delete pohonnya ya secara keseluruhan ya. Nah, jadi proses delete itu sama ya, akan telusuri dulu ke kiri, telusuri dulu ke kiri dan ke kanan, ya. Kemudian kalau masih ada anaknya ke kiri lagi. Kalau sudah tidak ada, jadi prinsipnya hampir sama seperti ini ya, hampir sama seperti ini. Kalau left-nya sudah tidak ada, maka akan hapus seperti itu. Nah, kemudian ini sehingga hapus elemennya. Di sini sudah terhapus ya. Nah, kemudian si 8 masih, kemudian karena left-nya ini sudah nggak ada, dia nggak punya right, berarti hapus dirinya sendiri seperti itu. Ini berarti nanti dihapus seperti itu. Nah, kemudian 8 masih left-nya sudah nggak punya, sekarang 8 masih punya right kan. Nah, sekarang right-nya yang dihapus seperti itu. Nah, sekarang karena tinggal 8, nggak punya anak left, nggak punya kiri, nggak punya kanan, maka 8-nya akan dihapus. Nah, berarti sekarang root ini menunjuk ke sebuah elemen yang sudah terhapus nih. Mari kita sebut dangling seperti itu. Sudah nggak kemana-mana. Tapi secara umum berarti struktur datanya sudah kita bebaskan
memorinya seperti itu. Jadi untuk mendelete tree seperti itu caranya. Ini kita bisa coba ya, caranya sama ya. Jadi kalau dia nggak nul ya, sebenarnya if not ini sama seperti ini ya. Ini tidak sama dengan nul seperti itu maksudnya. Tapi kalau masih ada dirinya sendiri, masih ada, maka akan ke kiri dulu, baru ke kanan, baru di delete seperti itu. Kalau sudah nol kan berarti nggak kemana-mana. Cuman kalau sudah dari kiri, sudah dari kanan, maka dia akan delete dirinya sendiri seperti itu. Ini kita bisa coba contohnya. Nah, misalnya ini kita buat delete seperti itu. Nah, ini kita delete tree-nya ya, seperti itu. Jadi dia akan ke kiri, kemudian ke kanan, baru delete seperti itu. Delete ini kemarin juga ada ya di linked list ya, seperti itu. Ini kita bisa coba. Kita delete tree root. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba sih, benar nggak sih sudah terhapus seperti itu. Kita coba tampilkan datanya seperti itu. Nah, kita coba tampilkan datanya. Berarti kan kalau belum terhapus, harusnya kalau kita panggil data ini ya 8 seperti itu. Cuman kalau ini kita hapus, yang tampil seperti apa kayak gitu. Nah ini, sebentar kita hapus. Nah seperti ini. Nah, kalau sebelum kita hapus, maka menunjuknya benar nih 8. Tapi ketika kita sudah hapus, ini akan menunjuk ke suatu nilai di RAM ya, suatu nilai di RAM. Tapi entah ini merupakan data yang mana gitu. Jadi kita karena sudah dihapus maka nggak menunjuk kemana-mana seperti itu. Jadi menunjuk nilai elemen random saja yang ada di RAM seperti itu. Nah ini bukti bahwa sudah tree-nya sudah terhapus seperti itu. Ketika kita panggil lagi sudah nggak ketemu seperti itu. Itu ya untuk melakukan operasi delete. Delete ini juga menggunakan rekursi seperti itu ya. Menggunakan rekursi. Walaupun mungkin sebenarnya sih bisa kalau mau teman-teman nggak usah pakai rekursi, gunakan saja pakai for seperti itu ya. Bisa saja seperti itu. Hanya saja pasti lebih panjang kodenya seperti itu. Nah kemudian kita lanjut lagi. Tadi sudah delete. Nah sekarang kita masuk ke ininya apa ya? Metode menampilkan tree seperti itu ya. Yang terakhir ini menampilkan tree. Ada yang flat atau flat atau meluas ya, atau melebar. Ada yang depth, ada yang dalam seperti itu. Luas dulu atau dalam dulu seperti itu. Nah ini metode transversalnya yang pertama atau metode untuk menampilkan datanya yang pertama adalah breadth first transversal atau nama lainnya adalah level order. Jadi urut berdasarkan levelnya seperti itu maksudnya. Breadth first adalah urut berdasarkan levelnya. Jadi pertama yang tampil kalau kita punya tree seperti ini adalah yang tampil adalah yang levelnya paling kecil dulu, paling kecil dan sebelah kiri. Jadi yang ini adalah tampil 8. Kemudian tampil berikutnya adalah selanjutnya adalah ini ya, berarti tampil 3. Kemudian di level ini level 0 ya, level 0 kan hanya level 1. Selain ini ada lagi nggak? Oh, level 1 masih ada, yaitu nilai 10 seperti itu. Oh, level 1. Masih ada lagi nggak level 1? Oh, sudah tidak ada. Berarti sekarang level 2 seperti itu. Nah, level 2 ya, ditampilkan adalah kiri, kanan seperti itu. Kiri dulu, kemudian baru kanannya seperti itu. Dan level 2, apakah sudah masih ada lagi? Sudah nggak ada lagi elemen di level 2, berarti sudah selesai seperti itu. Itu untuk metode breadth first transversal, berarti nilai yang akan muncul adalah 8, 3, 10, 1, 6 seperti itu. Data yang akan ditampilkan seperti ini, seperti itu. Nah ini potongan kodenya ini ya. Nah kita bisa copy saja. Juga masih sama ya, masih menggunakan kursi ya, jadi dia akan memanggil dirinya sendiri seperti itu. Bisa levelnya dikurangi. Cuman di sini kita tambahkan ada kita harus tahu sih si
pohon ini ada berapa tingginya seperti itu, height-nya ada berapa sih, sehingga kita harus masukkan level tingginya seperti itu, baru kita lakukan perulangan seperti itu. Nah ini kita bisa coba ini sebelum dihapus, sebelum di print, ini kita jalankan breadth first traversal seperti itu. Dan root tinggi dari ini ada 0, 1, di sini adanya 0, 1 ya, 0, 1. Mungkin di sini datanya ditambah dulu. Ini kita tambahkan. Nah, berarti ada 0, 1, 2 seperti itu ya. Berarti ada 2 level seperti itu. 2 atau 3? Oh, ada 3 level ya. Mulainya dari 1 seperti itu. Kalau kita coba, kita jalankan. Oh, jadi komanya ketinggalan. Nah, ini yang tampil adalah 3, 0 ya. Mana tadi sudah dihilangkan ya. Kita cek lagi. Dari sini 8, 3, 1, 6, 8, 3, 10, 1, 6 seperti itu. Sama nggak, harusnya sama. 8, 3, 10, 1, 6 sama ya, seperti itu. Jadi kalau breadth first traversal atau level order, urutannya berdasarkan levelnya seperti itu. Berdasarkan level atau berdasarkan tingkatan pohonnya seperti itu. Itu kalau breadth first traversal, cuman harus kita tentukan berapa sih tinggi pohonnya seperti itu, berapakah levelnya. Level plus 1 ya, kalau ini kan ada 3 ya, ada mulainya indeksnya 0, 1, 2, cuman kan ini ada 3 berarti seperti itu, 3 level seperti itu. Nah itu untuk yang breadth first traversal. Jadi kalau breadth first ini ya urut berdasarkan levelnya, lalu dari kiri dulu seperti itu, berdasarkan tinggi pohon, tertinggi pohon, dan kiri dulu seperti itu. Itu untuk breadth first traversal. Nah kemudian ini saya kira sama ya. Nah, ini kalau levelnya 0 maka hanya print dirinya sendiri. Cuman kalau levelnya nggak 0 atau level indeksnya 1 ataupun 2 seperti itu, maka akan print dulu levelnya, nah baru right-nya seperti itu. Ini kan akan memanggil dirinya sendiri lagi seperti itu. Hingga nanti kemudian kalau levelnya itu sudah memenuhi, maka masuk ke looping selanjutnya seperti itu. Print current level selanjutnya seperti itu. Itu ya contohnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk yang depth first traversal. Jadi kalau yang breadth ini berdasarkan level, jadi yang penting levelnya diselesaikan dulu, level 0 semua, level 1, level 2 semua. Nah, kalau depth ini lawannya. Kalau breadth ini melebar, kalau depth ini mendalam. Jadi kalau seperti ini, kalau depth first maka akan ditelusuri sampai mentok seperti itu. Jadi kalau misalnya masih ada, maka ditelusuri sampai mentok. Kalau sudah ada baru naik seperti itu. Di printnya secara naik seperti itu. Cuma kalau breadth ini tergantung level, kalau ini ditelusuri sampai ke paling dalam seperti itu. Nah, contohnya ini ya, kalau pre-order, maka urutannya adalah node root dulu di print, nah kemudian akan lanjut mengeprint data sebelah kiri, kemudian diikuti data sebelah kanan. Begitu kalau in order, yang di print adalah kiri dulu, kemudian root, baru kanan. Kalau post order, yang di print adalah kiri dulu, kanan, node kanan, baru node rootnya atau parentnya seperti itu. Ini bisa root atau parentnya, seperti itu tergantung posisi. Contohnya di sini. Kalau pre-order, dia akan ke root dulu, seperti itu. Maka dia akan print rootnya seperti itu, ini. Di sini 8-nya. Kemudian baru dia print ke kiri, seperti itu. 3, seperti itu ya. 3. Nah, ini baru setelah dia print 3, dia akan ke kiri lagi. Jadi dia print dulu 8, ke kiri dulu, nah ya kan? Nah, ini ke root, kemudian ke kiri, nah kemudian baru ke kanan nanti belakangan. Ketika kiri sudah selesai seperti itu. Kiri, nah ini akan berarti ini akan karena sudah di print 3, maka akan ke kiri lagi.
Ini berarti ke 1, print, ya, 1 ini akan di print lagi. Nah, kemudian kiri masih bisa nggak? Oh, sudah nggak bisa. Lalu cek kanan masih bisa nggak? Oh, nggak ada kanannya. Berarti sudah, maka akan kembali seperti itu. Sebenarnya nggak kembali sih. Maka proses yang di sini tadi sudah ke kiri sudah selesai. Sekarang tinggal proses yang ada di elemen 3 ini yang ke kanan seperti itu. Baru yang 6 seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kanan, ini sudah nggak bisa ke kiri, sudah nggak bisa ke kanan di sini. Berarti elemen ini sudah selesai. Ini sudah selesai sehingga sekarang elemen 8 kembali ke 8, 8 akan ke kanan seperti itu. Nah, ini akan 10 sehingga nanti harusnya tampilnya adalah 8, 3, 1, 6, 10 seperti itu ya. Beda dengan yang tadi. Jadi kan 8, 3, 10, 1, 6 sebetulnya. Jadi menampilkan datanya beda seperti itu. Karena ini pre-order dan dalam dulu seperti itu. Caranya seperti ini. Sama saja, pasti tree ini menggunakan banyak rekursi ya, seperti itu. Nah, ini dia akan print dulu, baru jalan ke sebelah kiri, habis itu baru jalan ke sebelah kanan, seperti itu. Ini bisa kita coba. Ini kalau kita jalankan, nah ini ya, kita coba. Kalau ini breadfast, proposal, dan kita coba yang pre-order root. Nah, seperti ini. Nah, ini karena menelusurinya apa namanya penuh, maka kita nggak perlu kasih tahu berapa sih tingginya seperti itu. Nah, ini kita coba jalankan. Ini buat kita bandingkan. Nah, ini kalau yang atas ini yang breadfast ya. Kalau ini yang pre-order. Pre-order tadi sama ya, 8, 3, 1, 6, 10-nya terakhir karena 10 ada di sebelah kanannya root seperti itu. Nah, itu jadi kalau pre-order seperti itu apa ya, langkah menampilkannya seperti itu. Mana tadi? Nah, jadi menampilkannya ya seperti ini. Jadi print dulu baru ke kiri seperti itu. Lalu print lagi ya, print lagi ke kiri lagi, print lagi ke kiri lagi, oh sudah mentok. Lalu kalau sudah mentok ke kanan, akan di sini kondisi nggak ada kanan, maka sudah mentok, nah, maka sudah selesai live yang di sini. Kemudian baru bergerak ke yang kanan, seperti itu. Maka di print 6-nya, ya. Kemudian ke kiri sudah mentok, right sudah nol ya kondisinya, maka ini right sudah habis, ini sudah habis, maka live ini sudah habis, tinggal ke right, seperti itu. Maka ini akan di print, ya, kemudian ke kiri sudah habis, ke right sudah habis seperti itu. Nah, maka ini juga sudah habis seperti itu tadi. Maka sudah selesai menampilkannya. Itu yang pre-order. Nah, kalau yang in order sama seperti definisinya ya. Kalau in order itu menampilkannya adalah kiri dulu, kemudian baru rootnya, baru ke kanan seperti itu. Jadi yang dia lakukan adalah misalnya dari 8 ya, dia 8 akan ke mentok dulu. 8 akan bergerak ke kiri, apakah masih punya lagi? Oh, masih punya lagi, masih punya anak lagi. 3 ini masih punya anak lagi ke kiri. Kemudian 1, apakah 1 mau ke kiri lagi? Oh, sudah nggak punya lagi, sudah nol, seperti itu. Oh, karena sudah nol, maka kiri sudah nggak bisa, ya maka dia akan print root-nya seperti itu. Print elemen atau node-nya seperti itu. Nah, kemudian dia baru ke kanan seperti itu. Kanan ini nol. Oh, sudah nggak ada, berarti sudah habis. Ini sudah habis kirinya, nah dia akan print dirinya sendiri seperti itu. Nah, kemudian baru jalan ke sebelah kanan seperti itu. Kemudian kanan akan dicek apakah kanan ini ke kanan ya, kemudian dicek kirinya masih ada nggak dari sini. Oh, nol seperti itu. Berarti nggak ada. Dia akan print dirinya sendiri 6, kemudian baru ke kanan. Kanannya nol. Oh, berarti sudah nggak ada. Kondisi ini sudah nggak ada, sudah nggak ada. Berarti ini kembali. Oh, berarti sekarang ini dia yang di print ya, karena lab sudah habis, maka dia print dirinya sendiri baru ke kanan seperti itu. Kanan dia akan kiri lagi di sini, nol sudah habis, dia akan print dirinya sendiri seperti itu. Baru ke kanan, kanan juga sudah nol, berarti ini sudah habis, berarti ini ya sudah habis seperti itu. Ini tadi sudah habis dari tadi. Nah, maka tampilannya akan jadi ya dari kiri,
1, 3, kemudian 6, 8, 10. Nah, jadi kalau kita tampilkan, kalau menggunakan in order itu cenderung pasti urut seperti itu ya, urutan datanya. Ya kalau angka pasti urut, cuman kalau string ya bisa terurut A, B, C, D, F. Cuman kan saya kira jarang ya mau mengurutkan teks seperti itu. Cuman ya kalau mengurutkan angka seperti ini, ya pasti datanya nanti akan terurut seperti itu. Jadi keunggulannya dari tree ya, kita bisa menampilkan datanya secara urut walaupun ketika kita masukkan ini urutannya nggak urut seperti itu. Contohnya kita bisa coba saja ya. Ini bedanya hanya di sini. Kalau tadi di sini si out-nya di sini ya, print-nya di sini. Kalau ini ke kiri dulu baru dia print dirinya sendiri seperti itu. Ini kita coba. Nah, ini kita coba saja in order. Nah, ini kita coba in order ya. Kita bandingkan nanti dengan in order seperti itu. Order root. Nah, di sini. Ini kalau kita jalankan, nah ini ya, datanya terurut gitu. Walaupun masuknya 8, 3, 1, 6, 10 seperti itu kan nggak urut seperti itu ya. Dan ya kita print kan dengan in order, datanya terurut seperti itu. Jadi keunggulannya tree di situ seperti itu. Walaupun mungkin agak ribet, cuman ya keunggulannya itu. Jadi kita nggak harus sorting dulu secara manual. Proses seperti sortingnya sudah ada ketika di insert country-nya seperti itu. Nah itu untuk in order. Nah, kemudian selanjutnya untuk terakhir ya, yang terakhir adalah post order. Kalau post order ini urutannya adalah ke kiri dulu, kemudian baru ke kanan seperti itu, baru print node root atau node dirinya sendiri seperti itu. Jadi sama dulu, post order bukan berarti ke kanan ya, tapi tetap ke kiri dulu, tapi baru print kanannya. Berarti maksudnya adalah ke kiri dulu, tetap ke kiri dari root. Ini akan tetap ke kiri dulu, ke kiri dulu, ke kiri dulu. Oh sudah nol. Oh berarti sudah habis. Baru ke kanan ya. Oh nol seperti itu. Sudah habis. Baru print dirinya sendiri seperti itu. Nah baru print dirinya sendiri baru satu. Nah kemudian berarti ini sudah habis. Nah kalau in order maka dia akan print tiganya dulu. Cuman kalau post order dia akan ke kanan dulu. Nah, ke kanan dulu, baru kiri lagi, sudah nol, berarti sudah nggak ada. Kemudian ke kanan, nol lagi, sudah nggak ada. Lalu print dirinya sendiri. Nah, maka yang di print adalah 6 dulu, seperti itu. 6 dulu, kemudian baru, oh berarti ini sudah habis, sudah habis, sudah habis, sudah habis. Yang tadi ini sudah habis, ini sudah habis, berarti sudah nggak ada yang bisa ke kanan lagi. Baru print dirinya sendiri, yaitu print 3. Ini sudah habis. Nah, ini sudah habis. Nah, ini baru proses ke kanannya seperti itu. Ke kanannya, ini akan ke kiri 0, udah nggak bisa. Ke kanannya 0, sudah nggak bisa. Ya maka akan print dirinya sendiri seperti itu. 10-nya akan di print. Nah sekarang berarti ini sudah nggak ada, ini sudah habis ya tadi. Berarti print dirinya sendiri. Berarti urutannya nanti adalah 1 ya, kemudian 6, 3, kemudian 10, 8 seperti itu urutannya. Ini bisa kita coba. Nah bedanya sedikit juga, bedanya hanya di ininya kok si outnya yang di bawah menampilkannya seperti itu. Jadi bedanya sedikit-sedikit antara pre-order, in order dan post order seperti itu. Nah, kita coba post order seperti ini. Nah sudah, ini kita tampilkan. Nah ini jadi ini kalau breadth first search ya, ini berdasarkan level, ini level 0 atau level 1 indeks ke 0, ini level indeks ke 1, ini level indeks ke 2 seperti itu urutannya sesuai levelnya seperti itu. Nah kalau pre-order ya, ini menampilkan rootnya dulu, menampilkan rootnya dulu baru ke kiri seperti itu. Kalau ini kiri dulu baru root baru kanan. Tapi kalau ini menampilkan kiri, kanan, baru
dirinya sendiri yang di print seperti itu. Nah, itu ya kecenderungannya untuk antara pre-order, post order, dan in order. Begitu juga dengan breadth first traversal seperti itu. Nah, mungkin untuk materi tree sebenarnya seperti itu saja ya. Jadi yang penting yang kita tahu mungkin ini nanti bisa dipelajari lah kalau masalah sintak. Yang penting yang kita tahu bahwa kalau kita punya struktur data tree itu ada keunggulan-keunggulannya. Contohnya tadi ya, ada suatu cara menampilkan data yang terurut seperti itu kan mudah ya seperti itu. Langsung terurut gitu, langsung ketemu seperti itu. Jadi kita nggak usah mengurutkan datanya, mau masukin kita urutin itu nggak usah seperti itu. Nah, kalau list mau pakai linked list, mau pakai array itu kan harus kita urutkan sendiri seperti itu. Kalau ini nggak usah seperti itu. Dan ada keunggulan-keunggulan yang lain tadi di awal seperti itu ya, kayak kita bisa menampilkan secara hierarkis, kemudian mudah mencarinya juga karena datanya sudah terurut seperti itu ya. Ya mungkin itu ya untuk struktur data tree. Kira-kira apa ada pertanyaan lagi? Pertanyaan ya? Saya kira sih cukup untuk materi.